Istilah TSM atau terstruktur, sistematis dan masif belakangan ini sangat santer terdengar terkait juga dengan gugatan yang dilayangkan oleh tim Prabowo Hatta ke Mahkamah Konstitusi. Saya meminjam statement dari Pak Marwarar yang sudah kita siapkan dalam grafis berikut ini. Berikut ini adalah pernyataan Anda, Pak Marwarar, terkait kecurangan terstruktur, yaitu tindakan kecurangan yang dilakukan oleh struktur pemerintahan dan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Sementara yang dimaksud dengan kecurangan sistematis adalah kecurangan yang dilakukan melalui sistem yang dibuat sedemikian rupa untuk menjalankan kecurangan itu. Ya. Nah, ini apakah jelas terlihat? Sementara kalau kita melihat penggugat ini kan artinya malah yang lebih banyak akses kepada jaringan-jaringan atau struktur atau sistem yang tadi Anda terangkan di situ, Pak. Saya tidak tahu kacamata Anda seperti apa terkait dengan masalah TSM ini, Pak. Iya, dulu ini merupakan suatu apa yang disebutkan norma yang dihasilkan oleh keputusan hakim yang disebutkan ini judgment law. Ini tidak ada sebenarnya di dalam undang-undang pemilihan umum itu, tetapi itu pemilihan umum yang disidangkan oleh MK itu pada waktu itu ternyata dia menghasilkan sebelumnya apa yang disebutkan bahwa MK itu tidak hanya memeriksa angka tetapi boleh juga melihat proses, karena proses pasti berpengaruh terhadap hasil. Nah, oleh karena itu di dalam proses seperti ini terjadi juga memang pelanggaran-pelanggaran yang oleh penyelenggara negara yang turut terhadap satu pihak peserta pemilu itu melakukan segala upaya untuk memenangkan salah satu pasangan, termasuk mengendalikan kekuasaan terhadap mana dia memiliki kewenangan untuk mengendalikan, diarahkan ke satu pihak melalui seluruh jaringan struktur pemerintahan itu ke bawah. Misalnya dengan mengeluarkan perintah, ini yang harus menang, apa saja pun jalannya kau lakukan gitu kan. Iya, dan itu kan sebenarnya peluang itu lebih banyak di kubu Prabowo Hatta kan, kalau kita lihat koalisi partai-partai pendukungnya. Ya kalau kita hitung secara kuantitatif pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang menjadi tim pemenangan pasangan nomor satu, saya kira ya. Nah, tapi kan lucu, Pak, kalau itu bisa dilakukan atau peluang itu yang bisa dilakukan oleh tim nomor satu, kenapa dia menuntut adanya kecurangan TSM itu? Padahal kan sebenarnya, mohon maaf ini kan seolah-olah seperti maling teriak maling. Saya nggak sampai ke sana, tetapi di dalam terlalu vulgar mungkin istilahnya, tapi seolah-olah gitu. Ya, kalau dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi kemudian setelah lahir tesis TSM ini terstruktur, sistematis dan masif itu, kemudian ini dipergunakan oleh hampir semua permohonan-permohonan yang masuk di Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau masuk juga misalnya dalam permohonan ini termuat sebagai salah satu dalil, ya itu barangkali dia mengikutlah, artinya ingin menggunakankah atau memang benar ada yang demikian. Tentu itu adalah masalah pembuktian, saya kira. Dan ini tugas hakim yang harus membuktikan. Bukan hakim yang membuktikan, Pak Prabowo yang membuktikan. Maksud saya dalam persidangan kan hakim harus menggali semua informasi itu kan, Pak. Nanti dia menilai buktinya itu. Betul. Karena setiap orang yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Tapi sejak pemeriksaan saksi-saksi sepanjang hari ini, apakah menurut pengamatan dan pengalaman Anda, Pak, selama menjadi hakim di MK, terlihat adanya pelanggaran terstruktur, sistematif, dan masif tadi? Saya, sepanjang yang saya amati tadi pemeriksaan saksi, belum ada yang bicara tentang itu barangkali. Paling ada yang mengatakan ada diarahkan itu, tetapi dia DO2. Jadi katanya juga kehilangan makna itu karena saksi itu adalah menerangkan apa yang dilihat, didengar dan diketahuinya sendiri. Ini tidak diketahuinya sendiri. Ini menjadi tentu saja semua hakim atau semua lawyer tahulah itu kan. Karena itu hukum acara yang sangat baku. Testimoni DO itu dengar-dengaran saja disampaikan pada dia kayak kabar angin. Ya kabar angin. Kasus pilkada, Pak, yang terkait dengan menggunakan TSM juga, pengalaman Bapaknya dengan kasus yang dibawa oleh tim. Ya kira-kira kalau dari sudut dalil ya kira-kira itu hampir semua begini. Bahwa memang kemarin gimana, Pak? Kira-kira itulah yang didalilkan begitu kan. Dan menurut saya kadang-kadang itu bisa sudah
kita lihat terbukti ya, tetapi juga suatu bukti yang sempurna atau bukti yang cukup itu juga harus mendatangkan keyakinan pada hakim. Nah inilah hebatnya hakim ini kan. Untuk meyakinkan hakim harus ada apa, Pak? Ya sebenarnya dengan bukti-bukti yang ada, dia hanya bertanya pada batinnya saja. Ini cukupkah meyakinkan saya bahwa ini yang diungkapkan ini benar? Saya kira inilah saya kira. Bukti ini kan keterangan saksi juga kan, Pak? Iya betul, tetapi dia menilai semuanya. Apa yang disebutkan suatu kesesuaian antara satu alat bukti dengan alat bukti lain, satu saksi dengan saksi lain, sedemikian rupa sehingga dia bisa membangun suatu rangkaian bahwa memang apa yang didalilkan itu bisa dibuktikan secara sah. Tetapi kemudian hakim juga secara jujur dia harus mengatakan di dalam hatinya, apakah saya menerima ini sebagai satu kebenaran, dan itu biasanya dalam hal yang sangat rumit, sangat kontroversial, hakim itu biasanya berdoa, dia minta petunjuk. Iya, karena hakim ini langsung laporannya ke Tuhan. Ya? Laporannya ke Tuhan. Baik Pak, kita break lagi Pak, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali.